Namun umat Nabi Muhammad SAW karena terpilih paling mulia, maka semua ujian yang ada di umat terdahulu ada di umat ini. Semua kezaliman yang ada di zaman dulu dikumpulkan di zaman ini. Itu sebabnya nggak ada apa-apanya perang Palestina. Nanti Dajjal akan menghancurkan semuanya. Kenapa tidak Nabi Musa, Nabi Isa yang menghancurkannya? Padahal Dajjal itu Bani Israel. Kenapa harus umat Nabi Muhammad SAW? Ketika bertemu, sudah ketemu Nabi Musa dengan Dajjal, tapi bukan Nabi Musa yang melawan Dajjal, kita yang melawan Dajjal. Mungkin kejadian-kejadian belakangan ini bisa jadi adalah awal daripada itu, atau ini sudah berlangsung lama dan ini proses menuju ke sana. Mungkin yang kedua lebih tepat. Namun beritanya yang gede hari ini, sebulan yang lalu, padahal kejadiannya sudah muncul bertahun-tahunnya. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina yang dizalimi, Allah bantu mereka. Allah jadikan mereka mujahidin yang mukhlisin, yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Allah persatukan mereka yang berpecah di dalam negeri Palestina. Dan begitu juga kita, semoga dijaga hatinya supaya tidak bersuuzon kepada siapapun. Al-Fatihah. Setelah membahas tentang azan, bahwa hadis yang paling saya suka dari azan itu, idza nadal munadi futihat abwabus sama. Halaman 55. Apabila orang azan, maka dibuka pintu langit. Jadi dibukanya pintu langit nggak mesti di Ka'bah, nggak mesti di makbarah kuburan, tapi di mana ada muazzin, kapan azan dikumandangkan, saat itu pintu langit dibuka. Maka umat Nabi Muhammad SAW bukan umat yang fanatik benda, fanatik dengan keris-keris, tempat-tempat keramat. Enggak. Kita datang ke tempat keramat karena cinta dengan sahibul karamah, bukan keramat dia. Kita datang ke orang soleh, wali Allah, bukan ingin mendapatkan karamah dia, tapi ingin memahami hikmah kema'rifatan yang ada dalam diri mereka. Keutamaan umat Nabi Muhammad yang terkhusus lagi setelah azan yang tidak pernah ada di umat sebelumnya, yaitu keutamaan membangun masjid. Di umat terdahulu ada kayak orang Yahudi itu sinagog. Sinagog itu pemisahan laki perempuannya lumayan ketat. Tapi mereka menjadikan sinagog itu asalnya adalah kuburan Nabi, lalu dijadikan tempat ibadah. Maka Nabi SAW, ya, sinagog yang terjadi yang ada di tanah suci Palestina, salah satunya adalah tempat sinagog mereka yang disebut kuburan Nabi Daud. Itu kuburan dijadiin tempat sholat mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Terlaknatlah Yahudi karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujud. Lain orang Islam. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada saudara-saudaraku yang ingin memurnikan akidah dari kalangan salafi. Jangan salah faham dengan ulama Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Sufiyah, pesantren-pesantren. Coba perhatikan, Sufi kuburannya bukanlah kemudian dibangun di atasnya masjid. Yang ada syekh-syekh dari dahulu, dia bangun surau, dia bangun masjid, dia bangun langgar, dia wafat, dia dikubur di belakang mihrab. Paham? Bukan seperti yang dituduhkan oleh mereka, bahwa kita menyembah kubur, bahwa sholat di masjid yang ada kubur nggak boleh. Nggak begitu. Yang nggak boleh itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Syekh Albani
Dia punya kitab judulnya Tahdhirus Sajid, ya, melarang orang sujud di mana, di tempat yang ada kuburannya. Masa Syekh Albani, imamnya orang Salafi, saudara kita, dia memfatwakan keluarkan kuburan Nabi dari Masjid Nabawi. Dia 3 tahun ngajar di Madinah, makanya dia cuma sekali aja datang informasi dari murid-murid Syekh Yasin, ya, Syekh Said Mamduh misalnya, nulis di disertasinya. Jadi disertasi ini khabar, dia tulis di bagian footnote. Nggak tahu yang revisi apakah dia taruh di bagian body note. Syekh Albani, semoga Allah mengampuni, fatwanya ini berbahaya sekali. Apa kata dia? Keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Soal adab nggak? Saya mau tanya sama antum, lebih mulia Masjid Nabawi atau kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau nggak ada Nabi, ada nggak masjid itu? Kalau Nabi nggak angkat tangan, ya Allah, seperti engkau muliakan Mekah dengan doa Nabi Ibrahim kakekku, maka tolong muliakan tanah ini, masjid ini. Kira-kira lebih mulia mana doa Nabi Muhammad SAW atau Nabi Ibrahim? Oh Ustaz, fadilahnya beda. Kalau di Mekah 100.000, kalau di Madinah 1.000. Itu secara hitungan syariat. Di hitungan hakikat lain, sholat di Madinah lebih utama. Secara ilmu hakikat itu isinya cinta. Antum pergi haji terus langsung pulang, itu suul adab, ya. Teman-teman saya banyak kemarin yang berhaji mau langsung pulang. Kita kasih pertanyaan, yang ngajarin kamu untuk haji itu siapa? Setan, malaikat, apa Rasulullah? Ya, benar Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Khudhu anni manasikakum, ambil manasikmu dariku. Manasik kita mesti ambil dari amal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi nggak ngajarin cara haji, ada nggak haji itu? Nggak ada haji. Jika Nabi nggak cium itu Hajar Aswad, dicium nggak Hajar Aswad? Jika Nabi nggak tawaf di Ka'bah, ada nggak orang tawaf? Jika Nabi nggak wukuf, nggak mabit di tempat suci Arafah, tempat suci Mina, apakah orang akan ikut? Enggak. Kira-kira lebih mulia Ka'bah, Arafah atau Nabi Muhammad SAW? Ya, banyak orang terjebak yang dikira lebih mulia Ka'bah. Sekian tahun saya ngajar ilmu syariat, rata-rata mikir begitu. Kenapa? Alasannya sholat di situ 100.000, beda. Kalau fadilah sholat itu lain dengan bab kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad SAW? Nabi Ibrahim gak boleh kasih syafaat kalau Nabi Muhammad SAW gak izinkan. Ya, clear? Lebih mulia Ka'bah atau Nabi Muhammad SAW? Ya, lolos gak nih? Ya, jadi nanti kalau ditanya mungkar nakir, jawaban antum bisa panjang. Mungkar nakir yang ngaji. Ya, nanti dia ngaji tuh ya. Dosen saya ngomong dulu gini, tahu nggak kalian kalau diuji itu kami juga belajar kok katanya. Karena dosen itu montok. Dia sibuk ngajar aja, sibuk nguji, tapi dirinya ini tidak dia input dengan banyak ilmu. Mungkar nakir kan tugasnya cuma nanya, nggak ngaji. Cuma nanya dong. Maka dia belajar juga jika ada orang yang dia tanya, itu arif billah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak ada yang bangun masjid di atas kuburan. Yang ada pendiri masjidnya, guru, ulama, wali yang mengajar di masjid itu meninggal, lalu dia dikubur di belakangnya. Nggak usah pakai ulama kita, ulama salafi. Kata Syekh Albani, boleh sholat di masjid yang masih kebatas sama kuburan dengan tembok. Kalau Masjid Nabawi nggak ada batasnya, langsung kuburan, betul nggak? Raudhah langsung kuburan. Maka dia fatwakan, itu fatwa buat-buatan dia aja. Kenapa dia menyulitkan dirinya dengan fatwanya?
Antum menyulitkan diri sendiri. Nabi tidak pernah fatwa begitu, dia fatwa begitu. Yang dilarang itu nyembah kubur. Sholat dekat kuburan boleh nggak? Antum kalau dekat kuburan imannya rusak nggak? Apa masalahnya sholat dekat kuburan? Antum nyembah kuburan. Kalau saya sholat gak ada kuburan, saya sholat ada kuburan, imannya jadi naik turun nggak? Jadi kalau iman itu benar tasdik di dalam kolbu, mau orang di depan ada 1000 kuburan nggak ngaruh. Terus apa yang ditakutkan di masjid yang ada kuburan? Tapi teman saya banyak akal, Kiai. Ada masjid masih diganggu terus, diteror dengan bid'ah-bid'ah. Mau meninggal lah si pendirinya masjid ini, wakaf yayasan, tapi pendirinya tunggal. Dia meninggal, tanyalah istrinya sama ustadz, itu teman saya, mau dimakom di mana nih, dikuburin di mana nih Pak Kiai? Kuburin aja samping masjid. Maksudnya apa? Biar masjid kamu gak diganggu. Dan hebat sekali itu siasatnya. Jadi dikubur yang di samping dari masjid. Itu pengikut Syekh Albani udah gak mau sholat lagi. Cuma saya khawatir nanti masjid ini dibom, itu aja takutnya. Dibom dengan kata-kata bid'ah. Kalau dibom dengan bom beneran terjadi di Pakistan, di Suriah. Di Suriah orangnya masih hidup dibom. Syekh Muhammad Sa'id Al-Muti masih hidup dibom. Lagi ngajar kitab, ngajar Al-Quran dibom. Kira-kira itu yang ngebom mujahid atau mujahat? Ya. Kira-kira hati di mana? Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk berjihad, berperang sampai mereka membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma karena berbeda faham, padahal sudah baca la ilaha, dibom juga sama dia. Ketemu Rasulullah, saya nggak tahu itu Rasulullah marahnya sama orang-orang yang tukang bom ini. Kalau mau ngebom, kok ke Israel semuanya, biaya sendiri. Dengar-dengar Hamas belum mau tentara dari kita ya, belum mau dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.